Oke, kita akan membahas metode kulit tabung gitu ya. Saya akan jelaskan nanti bagaimana membacanya dengan cepat gitu ya. Nah, coba kita lihat soal ini. Daerah yang dibatasi grafik ini grafik akar X, kalian harusnya sudah paham ya. Ditambah 2, dinaikkan 2 ke atas, ke arah sumbu Y ke atas. Ini garis lurus, ambil aja 2 titik. Ini tentunya elementer, yang duanya lagi. Ini grafiknya sama dengan yang dibahas terakhir gitu ya. Saya akan lihatkan di GeoGebra-nya ya. Oke, ini. Supaya gambarnya bagus, saya pakai GeoGebra. Yang pertama, grafik Y sama akar X tambah 2. Seperti itu. Akar X tuh mulainya di 0 gitu ya. Kayak yang hijau ini naik 2 dia. Kemudian ini grafik Y sama dengan 1 min setengah X. Kalau belum bisa, masukkan ada 2 titik. X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian X-nya 1, atau supaya gampang, X-nya 2, Y-nya akan jadi 0. X-nya 2, Y-nya 0. Tarik aja garis lurus. Kemudian garis ini X sama dengan 0 atau sumbu Y. Dan garis X sama dengan 3. Ini sama daerahnya dengan yang udah pernah kita bahas ya di tutorial yang ketiga. Oke. Kemudian daerah ini, daerahnya itu, ini kalian nggak perlu tahu lah ya. Pokoknya daerahnya saya arsir. Daerahnya diputar terhadap garis X sama min 2. X ini X. X min 1,5, X min 2 ini ya. X sama min 2 tegak. Nah, ini sumbu putarnya. Kita akan hitung volumenya dengan metode kulit tabung. Untuk itu daerahnya saya crop dulu ya. Saya bawa ke OneNote. Nah, di sini. Oke, seperti itu. Nah, sebentar dipasin dulu ya. Nah, ingat kalau metode kulit tabung itu berlawanan dengan metode cakram. Artinya berlawanannya gini. Saya gambar dulu sumbu putarnya ini. Nah, ini sumbu putarnya ya. Garis X sama dengan min 2. Kemudian ini fungsinya saya beri nama dulu. Yang akar X dulu ini. eh, Y sama dengan MX gitu ya. Nanti aja itunya. Apa? Akar X plus 2-nya mah nanti aja. Yang garis lurus tadi Y sama dengan NX. Kalau yang ini sih udah jelas lah. X sama dengan, sorry. X sama dengan berapa tadi? 3. Ini sumbu Y itu X sama 0. Nah, kalau metode kulit tabung tuh gini. Kalau sumbu putarnya sumbu tegak, bukan sumbu tegak ya, sumbu tegak sih sumbu Y. Kalau sumbu putarnya tegak, garis tegak, maka partisinya di garis yang horizontal. Gitu ya. Kalau kemarin metode cakram, sumbu putarnya tegak, partisinya juga di sumbu tegak, di sumbu Y. Gitu ya. Kalau sumbu putar cakram lagi atau cincin, sumbu putarnya mendatar, katakan misalkan sumbu putarnya ini garis misalkan Y sama dengan min 1. Nah, nanti partisinya juga di sumbu mendatar. Kalau kulit tabung berlawanan ya. Jadi sumbu putar tegak. Nah, partisinya di sumbu mendatar. Kalau partisi itu selalu
di sumbu X atau sumbu Y ya. Jadi kalau di sumbu mendatar pasti sumbu X gitu. Baik, jadi kita bikin partisi di sumbu X. Nah, bikin partisi, gambarkan aja satu segmen gitu ya. Pakai gambar gini. Ini sebut eh, X I min 1 atau gini lah, tulis-tulis ini. Jadi eh, partisikan interval, kemarin intervalnya ini di sumbu X sepanjang 0 sampai ini 3. Darah yang krem ini 0 sampai 3 X-nya. Pada sumbu X. Kemudian kita gambar satu aja. Katakan ini tadi X I min 1, sebelahnya XI, selalu langkahnya gitu ya. Pilih wakil. Nah, kalau metode kulit tabung wakilnya sebenarnya harus di tengah-tengahnya. Kalau bingung, yang lain juga di tengah-tengahnya aja. Wakilnya saya namakan XI garis. Ada juga yang mengatakan wakilnya X aja. Boleh ya, nama. Bikin persegi panjang kayak kemarin. Bikin persegi panjang. Ditentukan si... nggak lurus ya. Ditentukan si... pennya kurang enak. Ditentukan si wakil ini nih. Dan lebarnya selebar dari XI min 1 sampai XI. Jelek. Nah, gitu ya. Bikin persegi panjang. Oke. Nah, kalau metode kulit tabung, langsung jangan ngitung volume silinder kayak di metode cakram lagi. Jangan diturunkan lagi. Langsungnya gini. Karena kalau diturunkan panjang. Metode kulit tabung tuh intinya gini. Delta. Oh, sorry. Ini daerah yang saya arsir diputar ke sumbu putar. Diputar gitu ya. Kalau diputar, maka terjadi tabung gini. Yang persegi panjang itu aja ya. Yang diputar persegi panjang itu aja. Tapi yang di sininya kosong kan? Karena yang isi hanya ini persegi panjang ini. Jadi ada tabung yang isinya hanya di sini aja. Yang kosongnya gede di sini. Dan yang garis-garis putus ini adalah sumbu putarnya. X sama dengan min 2. Nah, untuk metode kulit tabung, kalian langsung rumuskan aja delta volumenya. Yang ke I itu rumusnya gini. Mengingatnya. 2pi, selalu 2pi ya. Kali jari putar titik wakil terhadap sumbu putar. Ini maksudnya apa? Jari-jari putar titik wakil artinya ini. Kalau digambar di sini adalah yang saya warnai merah. Jari-jari putar titik wakil, ini titik wakil. Ini juga boleh ya, X sama di sini. Terhadap sumbu putar, jadi maksudnya jarak ini. Nah, ini jari-jarinya nih. Jari-jari putar. Mau dari sini juga boleh ke sini gitu ya. Saya gambar di daerahnya. Kemudian dikalikan tinggi silinder. Hanya yang persegi panjang aja ya, jangan lihat yang lain daerahnya, jangan yang krem semuanya, enggak. Kali tinggi silinder. Tinggi silinder saya kasih warna orange ya. Atau warna ini. Apa nih, nggak tahu. Ini. eh, Ungu. Nah, itu tinggi silinder. Jadi saya labelin eh, ini eh, jari-jari yang ini tinggi. Ya, kebayang ya? Tinggi silinder ini
dan jari-jarinya ini ke sana. Jadi kalau di sini di yang merah ini digambar di sini ya ini, gitu ya. Tengah-tengahnya ini sampai tengah aja, sampai sini, nggak sampai ujung sini, nggak sampai ujung sini, tengah-tengahnya. Tinggi silindernya ya tinggi tinggi ininya ya. Nah, sampai poros bawahnya. Nah, kita tinggal merumuskan ini. Kalau udah bisa merumuskan ini, udah bawahnya tinggal ngitung integral aja. Coba kita lihat ya. Delta VI 2pi. Jari-jari putar. Berarti ini panjang ini. Panjang ini berapa? Berarti kalau horizontal, X kanan, posisi X kanan, dikurangi posisi X kiri. X kanan ini berapa X-nya? XI garis. Posisi ini ya, X kanan di sini ya. Boleh juga di sini, sama aja di mana aja. X kanan, pokoknya di garis ini. Posisi X kanan dikurangi posisi X kiri ini. X kiri berapa? Ini, selalu min 2. Dikurangi min 2. Kanan kurangi kiri. Nggak kuadrat ya, 2pi kali jari-jari aja. Metode kulit tabung. Kali tinggi silinder, tingginya. Nah, tingginya ini vertikal. Jadi, Y atas dikurangi Y bawah. Ya. Y-nya berapa yang ini? Yang atas grafik hijau. Yaitu fungsi M. Di titik XI garis. Dihitungnya ya. Dikurangi Y bawah. Ini Y atas tadi. Ini Y bawah yang ini. Y bawah garis ini. N XI garis. Oh ya, lupa ini. Kali delta XI ya. Gitu rumuskannya. Kalau nggak paham tanya, tanya. Kalau nggak paham tanya. Atau tadi nggak paham gitu ini gimana? Atau ini gimana itu ya. Tapi kalau yang ini udah rumusnya gitu ya. Nah, oke. Kalau udah tahu ini maka volume seluruhnya. Ingat kalau metode kulit tabung udah nggak kelihatan rumus silindernya ya. Ini kan nggak kayak rumus silinder. Mana pi r kuadratnya gitu. Jadi apa? Luas lempengan atas atau bawahnya. Udah nggak kelihatan. 2pi saya keluarkan aja konstanta. Integralkan tadi dari berapa sampai berapa daerahnya? 0 sampai 3 ini. Daerah yang krem itu 0 sampai 3. 0 sampai 3. XI garis selalu berubah jadi X. Min 2 jadi tambah 2. MX minus NX DX. Tinggal masukkan saja fungsinya. Tadi MX itu akar X tambah 2. Akar X tambah 2 tambah 2. Sorry. X tambah 2 dulu. X tambah 2 kali M-nya itu akar X tambah 2. Itu ya. Dikurangi N itu adalah 1 min setengah X. 1 min setengah X. Gitu ya. Nah, ini kalian sederhanakan aja 2pi. Ini nanti kalikan 1/1. Ini menjadi apa ya? Setengah X yang ada X-nya depan. Ditambah akar X. Ditambah 1 dx. Ini nanti kalikan 1/1 baru integralkan. Nah, begitu. Dihayati metode kulit tabung, mau grafiknya gimana pun nanti seperti ini. Gitu ya. Nah, ini rumus ini harus diingat. Izin bertanya, Ya, ya, silakan. eh, itu tadi
min 2-nya dari mana, Pak? Bukannya min 3 nanti, Pak. Yang mana ya? Baris Dari min, baris yang ke min 2, yang min 2 yang di grafik itu, Pak. ini. Iya, iya. Nah, ini soalnya diputar terhadap garis X sama dengan min 2. Sumbu putarnya dari soal diberikan X sama Oh, dengan min 2. oh Ini. iya, iya, iya. Siap, siap. Maaf, Pak, Ya, maaf. Makasih, Pak. ya, bisa ya. Jadi di sini nanti menghitung panjang, jangan lupa ya. Panjang ini menghitung panjang. Panjang dari si wakil ke sumbu putar gitu ya. Nah, oke. Panjangnya selalu kanan kurangi kiri ya. Kalau seandainya sumbu putarnya yang lain nih, misalkan sumbu putarnya ini nih, X sama dengan 10 gitu. Ini kenapa tebal sekali? Eh, gitu. Misalkan sumbu putarnya X sama dengan 10, maka jari-jari putarnya itu yang tadi menjadi ini. Nah, jari-jari putarnya itu panjangnya berapa? Kanan kurangi kiri. Jadi, Udah kurang teks, Pak. 10 kurangi wakil yang di sini ya. Tinggi silindernya tetap ini kurangi ini. Udah, asal itu dikuasai, aman lah mau. Tinggal di kalau di ujian keluar ya saya nggak pastiin keluar, tapi ini topik-topik yang menurut saya hangat. Kalau nggak keluar di sesi satu ya keluar di sesi dua menurut saya ya. Eh, Asal kalian udah paham bener, udah mudah. Prinsipnya itu aja gitu. Menentukan panjang, menentukan tinggi silinder. Ininya disesuaikan kalau fungsinya partisinya di sumbu Y ya ini delta YI. Kita nanti soal satu lagi pakai yang sumbu apa partisinya di sumbu Y ya yang kedua nanti. Oke, sudah bisa? Kalau belum bisa ngitungnya ini tanyakan juga. Ini belum bisa ngitungnya gitu. Saya kadang-kadang tinggalkan udah tahu. Kalau belum bisa nanti saya hitungkan ya. Oke. Lanjut lagi ya. Nanti dulu skalanya gedein lagi. Sekarang saya buat lagi. eh, Sama dengan yang lalu, jadi saya masih ingat-ingat. Lupa nih fungsinya. Sorry. Yang kedua ya. Ini tadi tulis yang nomor satu. Sorry. Salah. Sorry, sorry. Metode kulit tabung mah judulnya. Ini nomor satu itu ya. Yang nomor dua. Ini daerah yang dibatasi grafik. Nanti ini saya udah siapkan. Ini kita tutup saja dulu, udahan yang ini. Ini, Y sama X plus satu, satu lagi min X plus satu. Sebut fx sama dengan X plus satu, satu lagi Gx sama dengan min X. Sama dengannya lupa. Sama dengan min X plus satu. Kemudian apa lagi ya? Coba. Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Oke. Y sama dengan 3. Kita gambar dulu daerahnya ya. Ini garis lurus, gambar aja. Y sama dengan X plus satu. Y sama min X plus satu. Oke, saya gambar. Y sama X plus satu. Namanya fungsinya F. Satunya lagi, Y sama dengan min X plus satu. Jadi gambar grafik min X, Y min X. Naikin satu ke atas. Nah, gitu ya. Dan garis Y sama dengan 3. Jadi daerahnya tentunya yang tertutup ini.
Saya arsir, diarsir ya. Nah, diputar terhadap Y sama dengan min satu. Mana Y min satu? Y min satu ini ya, sumbu yang di bawah. Gitu. Jadi yang putus-putus itu sumbu putarnya. Nah, kita akan hitung volumenya ya. Saya ambil dulu gambarnya. Oke, masuk sini. Ini dilengkapi dulu tadi diputar terhadap garis Y sama dengan min satu. Tentukan volume benda. Mintanya nih dengan metode kulit tabung. Kalau cakram udah kemarin. Lihat lagi yang kemarin ya. Fungsi yang sama udah saya bahas pakai cakram. Nah, oke. Ini sumbu putarnya saya kasih gambar gini aja gitu ya. Ini X sama dengan min satu. Yang hijau tadi adalah Fx. Ini Y sama dengan Fx. Yang merah itu Y sama dengan Gx. Nanti aja fungsinya mah terakhir di integral masukannya. Yang horizontal di atas ini Y sama dengan 3. Nah, kembali kita lihat. Sumbu putar itu Y sama dengan min satu. Jadi sumbu putarnya horizontal. Horizontal. Maka partisinya di sumbu vertikal. Berbalikan ya kalau metode kulit tabung gitu. Vertikal. Tapi harus sumbu Y ya. Vertikalnya nggak sembarang yang mana aja. Kalau partisi itu harus di sumbu Y atau di sumbu X. Oke. Jadi daerah yang kuning ini kita partisikan gitu ya. Jadi buat kalau di ujian nggak harus detail gini ya. Digambar partisinya di sumbu Y satu daerah gitu udah paham yang ngoreksi. Buat partisi sepanjang, nah kita lihat garis kuning. Sepanjang garis kuning ini potongannya ini di satu, ini di empat. Di berapa? Tiga ya. Dari nol sampai 3 pada sumbu Y. Setelah bikin partisi, lihat Mau satu tanya, saja. Ya. Mm-mm. kenapa nggak 1 sampai 3 partisinya? Partisinya kenapa enggak apa? 1 sampai 3. Benar suaranya ngembang, kenapa ya? Bisa ya? Nggak kedengar jelas. Coba coba ulangi. Kenapa partisinya nggak dari 1 sampai 3, Pak? Dari satu sampai 3. Iya dari satu sampai 3 betul. Kalau dari nol, ya daerahnya ini aja, daerah ini aja. Daerah ini Y-nya paling kecil berapa, paling besar berapa. Ya, 1 3 betul, saya salah malah. Oke, Kasih, Pak. makasih koreksinya. Kemudian kita lihat aja satu partisi ya. Lihat satu partisi, gambarnya di mana aja sini. Y, yang bawah Y in min satu, contohnya yang atas. Gambarnya gede aja biar kelihatan jelas, nggak apa-apa. Kalau metode kulit tabung, pilih wakilnya tengah-tengah di antara itu. Itu YI garis gitu ya. Buat apa? Bikin persegi panjang. Nah, bikin persegi panjangnya, kalau partisinya di sini, kita nariknya yang merah ini, si wakil, jangan ke atas.
Nggak dapat lah tuh kan persegi panjangnya nanti selebar ini nih. Selebar YI min 1 sampai YI. Ini lebarnya, panjangnya harus ke sini. Gitu ya, supaya terjadi persegi panjangnya. Nah, gitu ini selebar YI min 1 sampai YI. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah itu sebenarnya harus diperiksa. Kalau YI garisnya ada di lokasi yang lain, batas kiri kanannya selalu sama nggak? Kalau YI garisnya katakan ada di sini. Nah, kalau ditarik horizontal, batas kiri kanannya sama nggak? Selalu seragam ya. Kirinya merah, kanannya hijau. Jadi daerahnya nggak usah dipecah dua. Oke, sekarang persegi panjang ini diputar. Jadi yang kita hitung ini nanti volume persegi panjangnya dulu yang dinamakan delta VI. Oke, kita putar ini. Nah, terhadap ini X min 1. Coba. Jadi akan terbentuk gitu ya. Jeleknya ya. Maklumlah. Saya waktu SD menggambar nilainya hampir selalu 5. Nah, itu. Ini sumbu putarnya, ini silindernya ya. Tentunya silindernya ada yang kosongnya ya. Yang kosongnya banyak. Ini yang isi hanya yang merah di arsir ini. Yang kosongnya malah segini jaraknya kan terhadap sumbu putar. Jadi, ah, itu aja. Nah, yang isi silindernya hanya ini. Hasil muter persegi panjang ini. Harusnya agak panjang ya. Saya agak jelek gambarnya. Ini kan panjang yang diputar sekian. Masa nggak jadi sekian? Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini ilustrasi. Jadi ini, sorry. Mana merahnya. Ini itu sama dengan panjangnya ini nih. Nah, panjangnya itu segambar di sini jadi segini pendek. Oke. Nah, kalau partisinya disumbui Y, nanti akan muncul integralnya DY. Kalau DY, ya fungsinya harus fungsi dalam Y. Nggak boleh Y fungsi X. Harus X fungsi Y. Jadi harus kita rumuskan ulang ini. Si hijau ini ya. Coba yang hijau. Saya tulis dulu. Karena partisi dalam sumbu Y, maka fungsi harus dinyatakan sebagai X sama dengan fungsi dari Y. Ya, kita ubah satu persatu. Yang hijau dulu. Y sama dengan Fx, apa tadi? X plus 1. Yang hijau dulu. Y sama dengan Fx sama dengan X plus 1 ya. Nah, kita nyatakan X-nya berapa? X sama dengan Y min 1. Tuh yang hijau sama aja gitu ya. Grafiknya cuma ini dinyatakan X fungsi Y. Dan ini kita namakan apa? Jangan F lagi lah, karena F tadi dalam X gitu ya. Kalau F itu dalam X. Nah, kalau dalam Y saya sebut aja PY gitu ya. Jadi ini saya nyatakan X sama dengan PY. PY-nya tuh ini. Kalau di ujian kalian sebenarnya nggak usah nulis yang ini lagi. Rumuskan ini, tulisnya ini. Karena harus dalam Y. Satunya lagi yang merah. Yang merah tuh Y sama dengan apa? Yang merah. Mana yang merah? G. Min X plus 1. Jadi X-nya sama dengan 1 min Y gitu ya. X-nya ke depan, Y-nya ke belakang. Sama dengan katakan sebut Q Y. Oke, jadi
Yang ini sama juga yang merah itu apa? X sama dengan Y. Nanti aja rumusnya mah di belakang waktu ngitung integralnya. Oke, sekarang mulai kita hitung. Delta volume 2pi kali tadi apa? Jari-jari putar si wakil. Ini, si wakil tadi ini ya, X. YI garis. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu terhadap sumbu putar tentunya. Nah, ini jari-jarinya. Kalau tegak berarti Y yang sebelah atas dikurangi Y sebelah bawah. Y sebelah atas berapa? YI garis. Y sebelah bawah, ini Y-nya selalu, ini saya salah ya. Sorry, bukan X min 1 ya. Ini salah. Dari tadi Y min 1. Hanya pas barusan ngitung, Y-nya kok di sininya X. Salah. Y atas itu YI garis posisinya, ini. Bawah itu adalah min 1 selalu bawahnya. Atasnya selalu YI garis. Jadi YI garis min, jangan lupa, jangan min 1 ya. Dikurangi posisi Y bawah. Y bawah itu min 1 Y-nya. Gitu ya. Y-nya si atas YI garis, Y-nya si bawah min 1. Atas kurangi bawah. Kali tinggi silinder. Tinggi silinder berapa? Ini yang merahnya kan, tinggi silinder. Si silinder kosong ini tingginya sekian. Nah, yang merah kan horizontal. Kanan kurangi kiri. X-nya ya, kalau horizontal X-nya ya. X kanan kurangi X kiri. X kanan kurangi X kiri. X kanan grafik hijau. Nah, tadi harus X dalam fungsi Y. X kanan si PY. Jangan yang ini ya, jangan dalam fx, kan integralnya nanti dalam dy. Harus fungsi dalam y. Si PY. PYI garis. Fungsi P di titik YI garis. Gitu. Dikurangi sebelah kirinya fungsi merah. Pakai yang ini. Harus fungsi Y. Ki di titik YI garis. Jadi sebenarnya hanya ngitung panjang segmen ya. Sisanya delta YI. Nah, udah tahu ini mah gampang ya. Maka volume seluruhnya integral 2pi-nya kedepankan saja. Konstanta. Integralnya tadi partisinya dari 1/3. Kalau lupa lagi kenapa 1/3 tanya ya. Y tambah 1 PY min QY. Jadi jangan langsung-langsungan ya. Ditulis kayak saya satu per satu gini supaya nggak salah tanda. Y tambah 1. PY-nya masukkan tadi PY-nya ini. Y min 1 dikurangi QY-nya ini 1 min Y. 1 min Y. DY. Nah, ini dihitung sendiri. Disederhanakan dulu, tentunya hanya polinom. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Ya, kalau misalnya untuk tinggi silindernya, boleh nggak QY dikurangin PY? boleh enggak apa? QY kurangin PY. Iya, Enggak boleh. Karena kita harus ngelihatnya ini. Panjang ini. Panjang ini selalu harus, kalau panjang harus positif. Harus kanan dikurangi kiri. Nah, kecuali daerahnya di sini. Misalnya daerahnya dibatasi grafik merah, grafik hijau, dan sumbu X. Nah, daerahnya di sini. Nanti kalau daerahnya di sini, segitiga yang bawah ini, panjangnya betul. Kanan kurangi kiri. Ki kurangi P kalau daerahnya di sini. Kalau daerahnya yang atas nggak boleh, harus
Yang kanan yang hijau kurangi yang merah. Gitu ya. Gitu. Oke. Nanti Bapak, kalau saya mau nanya. ya silakan. Itu buat yang batasnya itu yang 1 sampai 3 itu cuma bisa dilihat dari gambarnya atau bisa kayak dicari pakai titik potongnya gitu, Pak? Sebenarnya nyari titik potong dulu. Cuma di tutorial yang 3 udah saya cari titik potongnya. Setelah itu dilihat yang kuning itu ya. Yang ini aja. Di sini yang kuning ini. Karena partisinya di sumbu Y, yang kuning ini Y paling kecil berapa? 1. Y paling besar berapa? 3. Nah, itu adalah daerahnya. Di partisi 1 sampai 3. Gitu ya. Ini kan titik potongnya kalau di sini digambar langsung kelihatan. Kalau cuma diberikan 2 fungsi gini kan kalian harus cari dulu titik potongnya. Nanti ketemu ini titik potongnya. Oke, ada lagi? Diserap jangan dihafal soalnya, tapi diserap ininya ya. 2 pi yang mana jari-jarinya, yang mana tinggi silindernya. Itu. Kemudian mana kurang mana kalau kalau partisil disumbuye ya jari-jari ini tegak. Kalau tegak ini jari-jarinya yang biru berarti Y atas atas berapa Y garis. Dikurangi Y bawah berapa? Y-nya ini selalu -1 gitu. Mikirnya. Kemudian ini juga jangan keliru-keliru. Kanan kurangi kiri. Grafik hijau dikurangi grafik merah. Ini. Ya. Makanya saya biasanya ininya nggak dikasih dulu aturan ininya nanti aja belakangan waktu memasukkan itu mah. Oke, bisa? Nah, kalau sudah kita pause dulu 5 menit ya. Nggak ada adan, tapi pause dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya kerja ya. Kerja. Nah, yang pertama sebentar saya mau nge-crop gambar dulu. Eh, eh, Oke, ini gambarnya. Nah, ini bak mandi ya. Bak mandi. Ada yang namanya mirip anak saya, si Irma. Oke ya. Gini ceritanya. Sebentar, zoomnya. Oke, udah. Gedean dikit buat bikin partisi nanti. Ini sebuah bak dengan ukuran seperti di kiri. Penuh berisi air ya. Atau mau berapa? 3/4 aja ya. Berisi air setinggi ini tulisan setinggi N-nya mana? Setinggi ini tinggi baknya 8. Ya, katakan setinggi 6 eh, ini baknya gede ya, 6 meter. Ini dalamnya 8 meter gitu ya. Tangki harusnya bukan bak gitu ya, gede sekali. Ke sini 10 meter, ke sini 5 meter. Nah, airnya hanya sampai 6 meter aja. Oke. Kemudian air dipompa ke atas sampai permukaan. Kalau udah sampai permukaan, kemana airnya? Ceritanya gimana? Udah luber aja hilang gitu, nggak kita hitung lagi ya. Yang penting dipompa sampai permukaan biar dia kabur airnya. Nah, pertanyaannya, hitung
kerja yang dilakukan, untuk mengosongkan bak, ya, airnya sampai habis. Oke, kita lihat sekarang. Begini. Nah, sebelum membuat ini, kita harus membuat dulu sumbu koordinat. Di mana ya sumbunya? Terserah. Gitu ya. Kalau udah pengalaman, bikinnya ya kayak saya. Sumbunya yang memudahkan gitu ya. Kalian mau bikin ini sumbu Y, ini sumbu X boleh, atau ini sumbu X boleh. Nah, saya akan ngelihat irisan penambang yang di depan aja gini. Ini bentuk bentuknya enak, teratur balok gitu ya. Nah, saya gambar gini. Harus bikin sumbu dulu. Ini 5, ini 8. Baknya ke dalam gitu ya, yang 10-nya ke dalam nggak saya gambar. Nah, saya bikin sumbunya di tengah-tengah sini aja. Ini apa? Sumbu Y-nya di sini tegak. Sumbi horizontalnya terserah mau di mana ya. Mau yang di atas. Oh ya, sumbunya saya kasih warna biru ya. Ini sumbu Y. Ini Y. Sumbu X-nya. Nah, saya pengen titik 0,0-nya di sini. Sorry, 5-nya kita geser dulu sedikit supaya nggak mengganggu. Ini panjangnya 5 itu ya. Seluruhnya 5 tuh lebarnya. Sumbu X-nya saya bikin di bawah sini. Kenapa dibikin di bawah sumbu X-nya? Supaya ke arah atas ini positif. Kalau saya bikin sumbu X-nya di sini, nanti yang ada airnya Y-nya negatif. Gitu ya. Ah, nggak apa-apa. Cuma ngitungnya nggak senang saya yang ngitung Y negatif tuh. Supaya dari sini airnya arah Y-nya positif, arah X-nya positif. Nah, ingat kalau di kerja, partisinya tuh dibuat searah dengan pergerakan bendanya. Ini air di sini, air. Airnya dibawa ke atas. Nah, bergeraknya ke atas. Maka partisinya disumbu Y. Tadi airnya setinggi 6 meter. Saya gambar ini airnya misalkan segini ya. 6 meter. Ini tinggi air awal. Ini 6 meter. Besi air tentunya. Nah, prinsipnya yang harus diingat, kerja itu adalah apa? Gaya kali perpindahan. Ya, gaya kali perpindahan. Nah, gimana ini air kan banyak di sini yang airnya ada di atas sini pindah sampai permukaan, ini permukaannya ya. Sampai atas pendek dia. Tapi yang di bawah pindahnya jauh dia. Nah, karena perpindahannya beda-beda tiap elemen air, antara yang di bawah dengan yang di atas, kita bikin airnya menjadi lapisan-lapisan. Kalau di volume kayak bikin persegi panjang yang diputar. Ini kita bikin persegi panjang yang selapis diangkat ke atas. Sebenarnya bukan persegi panjang, tapi balok nanti ya. Ini kan eh, dalamnya 10 itu ke dalam nanti. Jadi kita bikin sekarang buat partisi. Ingat partisinya sesuai arah geraknya si air, yaitu ke atas. Jadi disumbu Y. Pada sumbu Y sepanjang sepanjang berapa ya? Kalau tadi kan waktu volume, lihat daerahnya.
sepanjang daerahnya. Ini sepanjang airnya. Airnya 0 sampai 6. Ya, jadi bukan sampai atas partisinya. Yang ada airnya aja. Sepanjang 0 sampai 6. Gitu. Nah, kalau udah bikin partisi, standar kayak tadi. Lihat partisi yang ke I. Ini. Pakainya YI ya, jangan XI. YI min 1. Ini YI. Pilih YI garis. Nggak harus tengah-tengahnya, tapi kalau tengahnya aman lah. Nah, itu YI garis. Karena aman tuh kenapa? Karena ada metode kayak kulit tabung harus tengah-tengahnya. Kalau metode cakram, bebas wakilnya. Di mana aja. Ngitung luas, bebas wakilnya. Ya, daripada membedakan, bebas atau enggak ya, pilih aja tengah-tengahnya. Untuk apa? Sama kayak waktu ngitung volume. Bikin persegi panjang nih. Dari si garis. Nah, bikin persegi panjang. Persegi panjangnya tentunya selebar ini. Y-I min 1, ini delta YI. Lebarnya ini. Tingginya ya harus ke sini ya. Persegi panjangnya. Nah, gitu. Ini seragam. Seragam. Oke. Enak bentuknya. Teratur persegi panjangnya. Nah, sebenarnya bukan persegi panjang. Ini ke dalamnya ada ini ya, yang merah ini. Ke dalamnya kesananya 10 meter. Nah, yang kita hitung ini nanti seolah-olah dijadikan satu titik ini ya. Ini kesininya ada panjangnya 10 meter. Nah, ini seolah nanti jadi satu titik yang dibawa ke atas, ke permukaan. Mana ini mouse bener? Mouse hilang. Nah, ini. Nanti ini diangkat ke atas. Jadi si kotak ini nanti akan pindah sejauh sejauh mana kan beda-beda juga posisinya. Diwakili titik wakil nanti pindahnya ini. Nah, pindahnya ke atas sejauh itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita pakai hukum fisika bahwa untuk mengangkat air atau ntar ini saya kasih nama dulu ini delta VI ya. Delta VI itu termasuk ininya ya. Karena volume kan kalau ini hanya persegi panjang aja dalamnya 10. Delta VI berapa kita hitung? Delta VI adalah berapa? Halo, delta VI berarti panjang kali lebar. Panjangnya ini berapa? Panjangnya selalu 5 ya. Ini kanan kurangi kiri, meskipun nggak saya labelin X-nya berapa, tapi kan ini 5 panjangnya. Karena ini teratur di mana-mana 5. 5 kali tingginya delta VI. Gitu ya. Nah, sorry. Tingginya kok delta VI? Ngaco aja. Delta YI ya. Salah saya. 5 kali delta YI. Kok ngaco kepala saya sekarang ini 5 kali delta YI ini kali dalamnya. Dalamnya 10. Gitu ya. Kan dia bentuknya balok juga. 50 delta YI. Coba sampai sini dulu bingung nggak? Soalnya tadi saya menjelaskannya sempat salah-salah. Kenapa volume lapisan ini adalah ini? Tinggal panjang kali tinggi kali dalam. Panjang kali dalam kali tinggi. Boleh juga. Oke, begitu ya. Nah, kenapa ngitung volume? Karena hukum Newton itu mengatakan kalau ada benda
Ini seberat bawahnya katakan X Newton, untuk mengangkat ke atasnya diperlukan gaya setidak-tidaknya X Newton juga supaya dia bisa bergerak ke atas. Gitu ya. Sebenarnya juga nggak gitu. Awalnya harus lebih besar dari X, kemudian dikecilin baru sebesar X. Tapi biasanya dipakai di fisika gitu. Untuk menggerakkan benda seberat X Newton, perlu gaya sebesar X juga. Nah, jadi saya menghitung berat bendanya. Delta berat. Ini volume ya. Volume lapisan air. Sekarang beratnya, delta berat. Delta berat adalah delta volume ya, dikalikan rho air, massa jenis air, kali gravitasi. Ini adalah berat lapisan air ya. Kalau saya masukkan adalah 50, delta Y ini saya taruh di belakang. Rho air anggap aja 1 itu ya, tergantung satuan ya. Kalau dalam Newton per meter kubik ya 1000. Ya atau biarkan aja dalam rho itulah. G juga konstanta. Nah, ini adalah berat benda adalah sama dengan gaya yang diperlukan untuk menaikkan elemen air yang warna merah ini ke atas. Kerjanya gimana? Kerja itu W simbolnya. Delta WI sama dengan delta BI berat benda kali perpindahannya. Nah, di sini yang mana? Ya, delta BI-nya saya salin dulu. Pindahnya tadi. Pindahnya tuh diwakili titik wakil. Jadi seolah-olah yang merah ini diwakili satu titik aja. Pindah sejauh ini. Berapa ini panjangnya? Ini panjangnya berapa? Ya, Y atas kurangi Y bawah kayak di volume. Y atas berapa? 8 Y-nya di atas. Dikurangi Y bawah YI garis. Ini tadi ya, yang di sini tengah-tengahnya tadi. YI garis. Ini kali 8 min YI garis. Udah dapat delta WI kita, saya susun 50 kali rho kali G kali 8 min YI garis kali delta YI-nya saya taruh di belakang. Maka usaha seluruhnya tinggal integralkan, yang konstanta saya kedepankan. Integralnya tadi dari berapa sampai berapa? Airnya sepanjang 0,6. Gitu, 0,6. Tinggal, cuma 8 min YI garis jadi Y. Integral. Sama dengan sekian. Mudah sekali ya. Prinsip ini harus dipegang, nanti kita akan lihat yang bentuknya bukan teratur kayak balok gini. Nggak akan keluar yang kayak gini kalau di ujian kayaknya. Coba dihayati dulu sebentar, kemudian tanya yang Saya belum izin bertanya, pahamnya. Bu. Iqbal mau tanya, Iya, Pak. Boleh diulang nggak, Pak, yang berat lapisan air, yang delta BI ini? Kenapa itu delta FI ah, dikali rho dikali G? ini dulu delta VI dulu, paham nggak? Ini Ngerti, dulu. Pak? Hah? Ngerti, Pak, itunya, mah. Nah, kalau berat itu kan volume kali rho kali G. Berat benda adalah volume kali berat jenis, kali massa jenis kali G. Boleh juga delta VI kali berat jenis gitu ya. Ininya disatukan namanya berat jenis. Oke, Bisa? Pak. Siap. Makasih, Pak.
volume kali massa jenis air kali gravitasi. Oke, silahkan kalau belum paham Oh, tanya aja terus. Si wek 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 ini kenapa? mau tanya, itu kalau misal rho sama gravitasinya nggak diketahui di soal, nggak dikasih tahu, kita nulis dalam bentuk rho sama G aja nggak apa-apa ya, Pak, berarti? Boleh nggak apa-apa. Bahkan di kanannya ditulis asumsikan rho-nya 1, G-nya 9,8 atau susah 10 boleh juga. Atau Oh, biarin aja dalam rho dan G. oke, makasih, Pak. Paham nggak ini? Pak, mau nanya, Ya, perpindahannya tadi gimana ya Pak nyarinya? apanya? Yang perpindahannya. Perpindahannya. Nah, kita hanya ngitung perpindahan lapisan air ini aja, yang merah aja ya. Sebenarnya yang merah itu sangat tipis, karena YI-1 sampai YI itu sebenarnya menuju 0 gitu ya, interval ini. Nah, lapisan ini pindahnya ke atas, karena tadi soalnya dipompa ke atas, ya, sampai permukaan air. Jadi pindahnya yang mana? Kan ini persegi panjang, kan beda-beda itu. Nah, diwakili titik wakil. Ini titik wakil nih. Saya tebalin ya. Nah, ini titik wakil. Posisi dia sampai ke atas. Nah, posisi dia sampai ke atas, panjangnya berapa? Ini yang tadi, nih perpindahannya. Panjangnya Y atas kurangi Y bawah. Y atas ini dapatnya dari mana? Tadi ini sumbu Y, ini tinggi baknya 8. Jadi ini posisinya Y-nya 8 di sini. Di situ Y sama dengan 8. Di sini posisinya ini. Jadi 8 dikurangi YI garis. Gitu ya. Kayak volume aja. Y atas kurangi Y bawah. Pak, kalau sum itu kan karena dibilang di soalnya dipompa ke atas sampai permukaan. Hmm. Kalau misal dibilangnya dipompa ke atas sampai ke setinggi 7 meter berarti. Nah, nanti kita modif ini dulu. Dipahami. Oke, baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Bagus juga pertanyaannya. Aduh, pertanyaannya sama dengan soal ujian dong. Enggak ada yang saya nggak tahu. Tapi sama aja gini prinsipnya ya. Coba. Ini udah dipahami. Pokoknya asal ngerumuskan deltanya udah tahu, integralnya gampang. Kalau udah mahir sekali, langsung ke sini boleh. Kalian kalau pertanyaannya gini, nggak dibilang harus merumuskan delta W-nya, langsung boleh. Tapi malah agak sukar bagi saya merumuskan ini. Tetap ngotret-ngotret kayak gininya dulu gitu. Oke, sekarang kita modif ya. Saya crop dulu gambarnya. Gini tambahannya. Sorry. Bagaimana bila airnya dipompa sampai setinggi berapa? 5 meter gitu. 5 udah dipakai angkanya tadi, 7 meter di atas permukaan bak. Di atas permukaan bak. Nah, saya akan memodif dari gambarnya supaya nggak usah ngegambar ini lagi. Jadi saya copy dulu ini. Nanti ya, copy-nya agak banyak supaya nggak nulis lagi. Ini saya copy. Kenapa numpuk-numpuk? Sebentar. Ih. Ah, Oke. Sekarang
dipompanya sampai setinggi 7 meter di atas permukaan bak. Berarti ini tadi, ini sumbunya di sini, saya pusatnya di sini. 7 meter di atas permukaan bak, berarti ini panjangnya 7, yang ini tadi tinggi baknya 8, berarti sampai setinggi ini, 15 ya. Nah, yang berubah apa? Yang berubah hanya perpindahannya aja. Jadi sekarang perpindahannya, ini saya hapus dulu bentar. Yang lainnya sama semua. Saya mau ngapus ini kecil. Nah, perpindahannya sekarang dari sini, mana dari sini tuh? Kok nggak mau keluar? Nah, dari sini sampai setinggi ini. Volume yang dipindahkan sama aja. Berat yang dipindahkan sama aja. Tapi yang berubah perpindahannya. Delta WI-nya. Sama dengan si berat lapisan air kali berapa? Kali berapa? Ini tinggi ini berapa? Y atas kurangi Y 15. bawah. Berapa? Berapa? 15 kurangi. Nggak jelas suaranya. 15 kurangi garis. Gitu. Dikurangi YI garis. Itu kan ini tingginya. Y-nya atasnya ini 15. Ini atasnya 15, Y-nya bawahnya YI garis. Nah, ini adalah 15 min YI garis. Nah, tinggal masukkan aja tadi delta BI-nya 50 kali rho kali G kali delta YI saya taruh di belakang. 15 min YI garis kali delta YI gitu ya. Jadi ininya pindahnya saya sisipkan di sini. Oke, maka usahanya tinggal sama aja ini. Konstanta kedepankan aja. Partisinya mah tetap aja 0 sampai 6 airnya. 15 min Y DY. YI garis jadi Y, delta YI jadi DY. Paham ya? Nanti yang belum paham tanya tuh sama siapa tadi yang nanya, si wek siapa? Nah, atau tanya saya sekarang, boleh. Jadi prinsip dasarnya kalian harus pahami itu ya di kerja tuh. Ini gaya kali perpindahan. Gaya berat benda. Perpindahannya dihitung, pindahnya berapa jaraknya. Oke, kalau sudah kita bahas satu soal lagi. Sama, cuma baknya diganti yang ini. Benar. Saya udah punya, saya copy dulu. Ini ntar. Ini dari Corel, jadi saya ngopinya. Bentar ya. Mana sih? Ah. Hmm. Aduh, bentar susah. Gimana ya ngopinya ya? Bentar ya. Ah, yang ini saya hapus dulu aja. Nggak mau dihapus lagi. Bentar ini soalnya ada beberapa gambar dikotakin. Jadi saling itu. Oke, sekarang soal nggak tahu soal mana, bak berbentuk seperti pada gambar penuh. Ini sekarang penuh airnya. Penuh berisi air ya. Nah, ini gambar baknya. Bentuk apa namanya ini? Ini teratur ya. Ini teratur, panjangnya sama. Gitu aja di sini. Karena
Yang depan nanti mau dicoret-coret. Jadi sama sisi lah gitu. Penuh berisi air. Nah, kemudian eh, air dipompa sampai langsung aja yang agak advance ya, sampai setinggi 1 meter di atas permukaan permukaan ampun permukaan permukaan apa bak gitu ya. Oke. Nah, tentukan kerja yang terjadi tentukan kerjanya. Kerja untuk mengosongkan bak. Mengosongkan bak. Sama aja kayak tadi ya. Prinsipnya bagaimana membentuk lapisan air. Coba kita lihat. Kembali harus bikin koordinat dulu. Gampangnya gimana? Nah, saya ambil sumbu Y-nya ini, betul? Sumbu Y-nya ke sana, gitu. Kemudian sumbu X-nya saya pilih yang di sini. Supaya pusatnya di sini nih. Jangan sumbu X-nya di atas, nanti ke bawah Y-nya negatif, gitu. Untuk itu, saya gambar ininya. Karena ke arah belakang ini teratur, jadi saya lihat irisannya aja yang depan. Nah, saya crop dulu. Nah, itu saya lihat itu aja. Mana taruh di sini ya. Oke, kegedean. Nah, saya bikin sekarang mana sumbu-sumbunya. Ini sumbunya ini sumbu Y ya. Dan sumbu X-nya saya ambil di sini. Sumbu X. Oke, ukurannya nanti aja ya. Oh ya, kita nanti perlu tahu kan geraknya ke atas kayak tadi. Perlu tahu ini airnya dari berapa sampai berapa partisinya. Kalau ini 10 segitiga sama sisi berarti ini 5 ya. Berarti berapa ini tingginya? Ini adalah akar 10 kuadrat. Gimana sih? Oh ya ini. Yang ini 10 karena segitiga sama sisi ya. 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ini ya, segitiga ini. Segitiga ini. Ini karena sama sisi, yang ini 10, yang ini juga 10. Jadi yang ini, saya perlu, kenapa saya ngitung ini? Karena perlu tahu ini, air yang dipindahkan setinggi ini. Akar 75. Gitu ya. Oke, jadi ini posisinya tingginya akar 75. Nanti mau dibawa airnya sampai setinggi 1 meter. Katakan ini posisi 1 meter. Di atas. Ini. Oke. Gimana ngitungnya? Nah, mulai bikin partisi kayak tadi. Karena gerak airnya ke atas, ya partisinya harus disumbuye ya. Disumbuye partisinya. Jadi kembali buat hitam buat partisi pada sumbu Y sepanjang. Nah, lihat airnya. Bukan lihat pindahnya. Lihat airnya. Kalau yang di partisi itu bendanya. Airnya paling bawah berapa? 0. Di bawah sini. Paling tinggi akar 75. Karena baknya awalnya penuh. . Kemudian bikin partisi.
Udah buatin partisi. Lihat partisi yang ke I. Ambil YI ini YI min 1. YI garisnya pilih aja tengah-tengahnya ya. Tuh, YI garis. Bikin persegi panjang, penentunya si YI garis, ujung kiri kanannya. Gitu ya. Tuh, perlunya YI garis tuh untuk ini dibuat teratur sama dia. Asal bisa ngitung beratnya, gampang. Nanti berat tinggal kali perpindahan. Oke. Saya mau ngitung dulu volumenya. Delta volume itu, jadi elemen yang persegi panjang ini berapa? Oh, belum tahu. Yang tahu saya ini tingginya setinggi, ini setinggi berapa? YI garis ya tingginya. Lebarnya saya tahu delta YI. Horizontalnya, ini horizontalnya atau warna lain. Warna biru. Ini berapa? Sebut aja R gitu ya. Oke. Jadi berapa volume yang ini? Sebenarnya luas, nanti kali panjangnya ke dalamnya 20 ya. Ini kan kesananya 20 cm itu ke dalamnya. Coba, siapa yang bisa? Delta volumenya. Tinggal kalau ini R berapa ini panjangnya? 2R. 2R. Pakai hitam. 2R kali lebarnya kan delta YI. Ya. Nggak ada garisnya kalau delta. Nah, kali dalamnya kan 20. Betul? 2R, ini 2R karena kiri kanan. 2R kali delta YI kali ke dalamnya 20. Sana ini 20. Nah, kalau posisinya lebih tinggi, YI garisnya di sini, R-nya juga berubah ya. Jadi, R bergantung pada posisi YI garis. Artinya, apa? R itu bukan konstanta, R-nya beda-beda gitu. Nah, sedangkan kita mau menghitung usaha kerja, maka variabelnya semua harus dalam Y. Nggak bisa ini variabel, ini ada DY nanti. Ini harus dinyatakan dalam Y juga. Nah, nggak bisa kalau gini. Karena R-nya variabel, Y-nya variabel, nggak boleh dua variabel. Belum belajar fungsi dua variabel ya. Jadi saya harus mengubah R ini dalam Y. Ya, dalam Y atau YI garis. Nah, ini karena variabel harus dicari hubungannya dengan YI garis. Tuh, supaya dalam Y. Nah, untuk itu maka saya gunakan kesebangunan yang segitiga ini. Saya gambar ulang. Ini tadi posisinya YI garis. Kesininya saya sebut R. Ini atasnya, tadi berapa ya atasnya? Ini 10, berarti ini 5 ya. Gitu. Kemudian tingginya tadi ini, yang ini nih. Tadi udah dihitung akar 75. Nah, kita gunakan perbandingan. Dari sini, saya punya R dibagi 5 sama dengan kesebangunan segitiga, sama dengan ini ya. Ini yang saya tebalkan.
R dibagi 5 sama dengan ini banding ini. Nggak boleh lupa itu ya, rumus SMA. Ini berapa tingginya? Ya, ini tadi 0, ini YI garis. Jadi setinggi YI garis. Dibagi seluruhnya. Akar 75. Nah, saya dapat hubungan. R-nya sama dengan 5 YI garis dibagi akar 75. Jadi sekarang delta volumenya kita nyatakan dalam 2 kali 5 YI garis per akar 75 delta YI kali 20. Udah semua dalam Y nih. Nggak ada variabel lain. Hitung beratnya. Delta berat 2 kali 5 YI garis per akar 75 delta YI kali 20 dikali rho air, massa jenis air kali G. Nah, sekarang lapisan air tersebut dibawa ke atas setinggi berapa meter tadi? Setinggi 1 meter. 1 meter di atas permukaan bak. Jadi delta W-nya ini saya sederhanakan dulu ya, atau tulis saja delta BI dulu. Kali perpindahannya. Perpindahan ke atas delta BI. Nah, perpindahannya gimana? Ya ini, si YI garis ini pindah ke setinggi berapa ini? 1 meter di atas ini. Ini tadi tingginya akar 75 ini. Jadi, sorry, itu bukan 1 ya. 1 meter di atas permukaan ini berarti 1 ditambah akar 75 ya posisinya. Oke, jadi pindahnya itu sejauh ini. Berapa itu pindahnya? Nah, pindahnya kita hitung panjangnya berapa? Ada yang bisa nggak? 1 plus akar 75 min YI garis. Ya, garis ya. 1 min A, 1 plus 1 plus akar 75 dikurangi Y atas itu, dikurangi Y bawahnya, YI garis. Ceplok aja di sini dengan mudah. 1 ditambah akar 75 dikurangi YI garis. Saya susun. Ini 2 kali 5, 10 kali 20 jadi 200 per akar 75. Kemudian rho saya taruh di depan, konstanta. Kemudian ada YI garis. Ada 1 ditambah akar 75 min YI garis. Delta YI ya. Usaha seluruhnya tinggal integralkan. Konstanta taruh di depan aja. 200 dibagi akar 75 kali rho-nya air kali G. Integralnya tadi airnya dari 0 sampai tinggi bak tadi akar 75. YI garis jadi Y. 1 ditambah akar 75 min Y. DY. Nah, ini hitung sendiri. Kalau belum bisa, boleh tanya ya. Begitu, jadi harus merumuskan mana perpindahannya, mana berat airnya. Berat lapisan air.
Notasinya makanya penting menentukan mana YI garis. Kalau enggak, bagaimana ini pindahnya gitu? Nah, ini Y atas kurangi Y bawah lagi kayak waktu ngitung volume. Volume benda putar tadi. Coba dihayati dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya hari ini sampai situ gitu ya. Bahan dari saya. Oke, sambil nunggu rekaman mas saya stop aja.